Ya. Jadi kita pada hari ini masuk ke materi berikutnya, yaitu real time data processing. Oke. Sebelum saya mulai, waktu kita sampai jam 10 ya. Jadi kalau ini kalau saya seperti telepon saya bisa keluar. Oke. Yang kedua, tugas yang kemarin yang saya kasih hari Jumat, tolong disiapkan. Kalau mau ditanyakan, boleh. Kalau ada waktu kita boleh tanya jawab. Ya, kalau enggak, tolong kita akan bahas di hari Jumat. Oke? Oke, kita akan mulai. Ya. Sekarang, selama ini kita melihat pemrosesan dari tipe-tipe data yang sudah ada. Ya, kita belum melihat bagaimana memproses data yang lagi masuk pada saat sama-samaan. Real time data. Next. Oke. Ke kanan. Oke. Ya. Ini apa kita pelajari? Recap, why within data, stream arsitektur, processing framework, address concept, sama conclusion. Next. Oke. Jadi pada akhir dari pertemuan ini kita padatnya mau develop model, identify components, explain core concept, sama analyze real time data. Ya, nanti setiap bagian-bagian ini kita akan coba pelajari secara lebih mendalam. Ya, kita mulai dari next processing. Jadi salah satu yang bisa kita ini spectrum big data. The difference between batch and stream is fundamental. Jadi apa bedanya batch sama stream? Ya, oke. Think of batch processing as yesterday's weather. Data everything is seasonal trends. While stream processing is like meteorology tracking hurricane in real time using immediate warning. Ya, jadi kita bisa anggap itu data kemarin itu batch. Ya, stream itu kita lagi lihat ini. Jadi di Indonesia nggak terlalu, atau lebih tepatnya meteorologi kita itu tidak terlalu bagus dibanding negara-negara lain. Walau bagus cuma nggak bagus dari segi penggunaannya. Ya. Di Amerika, ya itu aku di Amerika sering sekali. Aku pas di Amerika tuh di depan apartemenku, ketika apartemen ada dikasih radio, ya namanya radio emergency gitu, colok langsung ke listrik, ya. Jadi itu akan bunyi, ya kalau ada sesuatu yang besar. Itu karena yang paling sering bunyi itulah kalau yang di bulan summer gini adalah tornado warning. Tornado puting beliung, ya, itu bunyi dia sebentar, ya. Oke, itu real time. Jadi tiba-tiba suhu temperatur sama tekanan udara. Aku bukan orang meteorologi, tapi kalau ini tiba-tiba mulai mendekati proses itu, mereka bilang ada kriteria cuaca gitu. Kalau tekanan udara sama tekanan ini semuanya itu jadi, kemungkinan terjadi puting beliung atau tornado itu akan terjadi. Itu sempat muncul gitu data tag ini, if ini terjadi, bunyi semua tuh tornado warning. Ya. Oke, jadi if ini bunyi tornado warning. Ya. Langsung di alarm itu berbunyi gitu. Itu hanya warning, belum yang ini, belum benar-benar tornado. Kalau tornado lebih tinggi lagi, ininya bunyi siren. Lebih besar lagi. Kalau kena warning hanya bilang siap-siap aja. Artinya siapkan diri kamu, ya pokoknya tuh sudah siap-siap. Belum perlu evacuate. Ya, kalau siren bunyi langsung evacuate. Tapi kalau karena itu sudah bunyi, kita tinggal bawa tas kita bisa evacuate gitu. Ya. Jadi itu bedanya. Oke? Nah, di Jepang juga begitu. Di Jepang apa kalau Jepang namanya? Hurricane yang Jepang itu, ya. Jadi itu pada berhenti kereta api juga. Kereta api berhenti. Ya. Oke. Jadi banyak itu yang kalau sempat ada cuaca dikit buruk aja, banyak taman-taman hiburan pada berhenti juga. Mereka mau roller coaster di tengah-tengah puting beliung, ya. It's not a very good experience. Ya. Oke. Jadi bedanya latency. Batch high, hours to days, low, millisecond. Oke?
Data size, large. Ya, bounded data set. String, continuous unbounded strings. Primary focus, historical, report. Immediate access, monitoring alerts. Tool example, Hadoop, Meredith, Kafka, Spark, Flink. Ya, use case, monthly sales report, fraud detection report. Ya, kalau padanya aku ngisi dana atau ngisi apa gitu, sejuta gitu, itu ditelepon sama BNI. Ya, ini kamu bukan, langsung ditelepon. Ya, udah 3 kali 4 kali gitu, telepon sama BNI. Ya, kenapa langsung detect sama mereka gitu? Ada yang aneh. Ya, next. Ya, jadi why the shift to real time? Business decisions are intrinsic sensitive in a hyper-connected world. The difference between acting in milliseconds versus hours can be different between preventing fraud or between engaging customer and watching them abandon their cart. Ya, jadi selain menunggu kerugian, ya, oke, ya. Jadi kemarin sempat saya ceritakan di Walmart tentang price catching atau price matching. Kemarin saya sempat bicarakan gitu. Price matching. Jadi contohnya aku lihat ya di toko Carrefour gitu ya, harga barang ini harganya $10, di sini $11 di Walmart. Ya, Walmart bilang kalau harga di sana itu kamu boleh bayar harga target. Gitu. Ya. Kenapa? Kadang-kadang hanya karena satu benda gitu orang akan ninggalin keretanya. Ya, jadi namanya price matching. Jadi di price match. Jadi siapa yang tahu ininya? Langsung kasirnya ngambil keputusan. Ya, bukan manajer. Kalau ini kan, kalau ini salah barang aja gitu perlu pada manajer kan? Aku sekarang masih kurang ngerti. Aku masih belum bisa ketemu apa alasan bagusnya masih menggunakan manajer untuk membatalkan pembelian. Dia bilang aku beli Coca-Cola, beli Aqua, aku sudah beli Coca-Cola, kenapa beli Aqua lagi? Banyak Aquanya. Masih pakai manajer, aku masih ngerti kenapa itu. Ya, dan ngerti dari segi itunya apa, tapi ya, tapi itu yang bisa terjadi. Ya, jadi double action, stop the transaction before they complete, protecting both customer. Jadi sebelum terjadi di blok. Pernah dengar ini enggak? Pernah dengar Shaq O'Neal enggak? Shaq O'Neal, tahu Shaq O'Neal? Ya. Jadi dia itu baru dipindahkan ke klub lain. Jadi dia datang ke apartemennya kosong. Jadi pergilah ke Walmart, belanjalah semuanya, bangku, TV, segala macam dibeli semua gitu. Bawa ke kasir gitu kan, gesek kartunya. Kok ditolak? Gesek lagi, ditolak. Kedua dia kan bilang, aku nggak bangkrut kok. Kartu ditolak semua. Dalam 3 menit berikutnya teleponnya berdering oleh banknya. Kartu kamu dicuri orang, lagi dipakai di Walmart. Ya, jadi bukan hanya nggak boleh, ini langsung telepon. Saking tingginya itu, ya, deteksinya. Baru dia bilang, saya telepon bilang itu emang saya, aku lagi ini, boleh gitu, ya, dibolehkan. Baru di ACC ngasih itu, kalau nggak boleh, ya, walaupun kartu dia tuh nggak ada limit. Kan siapa lah Shaq O'Neal kan tahu kan orangnya kaya kan, ya, orangnya kaya, uangnya banyak, belanja 40.000 buat dia tuh nggak ada apa-apa dolar gitu, ya, tapi langsung diblok sama banknya, bukannya karena dia ini katanya belanja dia itu di Walmart 40.000, kalau dia belanja di restoran mahal 40.000 gitu itu di ACC, tapi nggak masuk akal belanja di Walmart 40.000 sedikit dolar, ya, langsung didetek namanya itu. Apalagi ya, ini yang kalian sekarang ini, ya, aku kemarin komputerku lagi rusak, lagi belanja hardware. Setiap kali aku selesai belanja, di bawahnya bilang mau belanja lain di bawah gini, langsung gitu kan. Aku belanja flash drive gitu, belanja motherboard, bawahnya ada RAM dan ininya, ya. Malah pada lagi aku belanja RAM, di bawahnya diiklankan toko saingan yang lebih murah. Aku batalkan belanjaan tadi, beli banyak tadi ininya, ya, tapi berapa aku senang. Yang orang toko mungkin bilang orang sudah belanja ini, mana diiklankan barang yang lebih murah, barang yang sama. Sering begitu jadi, kalian lihat kan,
Kalian batalkan nggak belanjaan kalian langsung? Enggak. Aku langsung batalkan. Walaupun bedanya hanya mungkin 20.000 gitu, kita batalkan aja. Ya kan hemat 20.000 lumayan, nasi padang satu kan. Aku punya paman gitu kan, kalau aku makan di luar gitu, kita makan di luar, dia ngintinya gini, waduh 100.000, ini 5 bungkus nasi padang katanya. Ngerasa rugi gitu. Aku bisa makan 5 nasi padang. Jadi lain kali bilang, oke lah, kalau gitu itu bisa dibawa ke all you can eat. Bilang nih, makanlah 5 bungkus nasi padang gitu, form ininya. Baru dia terdiam gitu. Ya, oke, satu lagi ya, IoT monitoring. Ya, sensor ini jadi seperti failure, ini downtime. Jadi, ya, komputerku sudah ada masalah, biasanya dibilang, motherboard kamu sudah bermasalah, tolong tukar gitu. Ya, nggak sampai sekarang benar-benar down komputer. Aku mestinya kan sudah mulai bermasalah. Aku sudah mulai, oke, aku mau tukar komputerku, beli. Setelah sampai barangnya baru tukar. Ini sudah mati total, baru beli barang. Artinya aku punya downtime sekitar 1 minggu lebih. Komputerku down. Ya, tadi pernah nanya, kamu kenapa nggak kerjakan itu? Nggak bisa, walaupun aku punya laptop, ya, aku nggak bisa ngakses seluruh data sama seluruh sistemku kalau komputerku lagi down. Ya, aku masih bisa ngajar kalian, makanya sekarang aku tadi hanya kirim link kan, nggak kirim lagi PowerPoint kan, ya, karena sistemku lagi down. Oke, ya, next. Oke. Contoh gitu, ini pada surface. Data bahasa monitoring. Kalau saya proses million% daily, each require decision fraud season. Traditional back processing analysis hasilnya overnight for too late prevention fraud. Jadi kalau yang aslinya di malam hari baru kita detect. Ya. Data system analyze over 5 million transaction daily in real time. When customer in the US suddenly makes purchase in Tokyo, jadi aku belanja sini tiba-tiba dalam 1 jam lagi ada di Tokyo, itu detect. Ya. Sistem langsung ditolak gitu. Ya. Di sini kemarin aku coba nggak berhasil, nggak detect. Saya gini, aku kemarin mau ke Bandung, ya. Jadi waktu itu belum ada Domino di sini. Jadi aku waktu ke bandara berbelanja gitu, lalu sebelum aku naik pesawat aku telepon Domino, tolong aku pesan itu. Aku pesan pizza di Bandung gitu, ya. Jadi dalam 1 jam gitu, itu masuk akal kan? Ya, jadi aman-aman aja sih. Tapi ya, ketika kita aneh juga ya, pesan pizza di Bandung dari Palembang. Lalu bayarnya kan, online gitu kan nggak masalah, dianggap gitu. Maksudnya nggak boleh, maksudnya ada peringatan gitu. Kok ada transaksi di Bandung padahal orangnya masih di Palembang, kan GPS kita di sini kan, GPS kan, nah, ya itu bahaya ya di Indonesia. Makanya Indonesia masih ada masalah untuk fraud gitu, ya. Dan saya di sini ya, jangan kan di Amerika yang susah ditangkap, ya, tapi lebih ini. Jadi ini lebih tinggi di Amerika karena begini, orang Amerika suka pakai kartu kredit, oke? Ya, jadi maksudnya kenapa begitu? Begini, kalau aku belanja pakai kartu kredit itu fraud, ya, aku tidak disuruh bayar. Sampai tanggung jawab bank. Jadi bank lebih pengen, kenapa? Karena mereka yang rugi. Kalau kita kan di fraud orang kan, uang kita hilang, bank nggak rugi kan? Kita yang rugi. Kalau kartu kredit, kita bilang aja itu fraud, aku mau bayar, udah, nggak bisa. Itu salah satu kalau kamu nanti ke depannya, kalau kamu sudah jadi sukses gitu ya, biasakan belanja pakai kartu kredit asal kamu ini ya, jaga diri, pastikan kamu belanja tahu diri. Kartu kredit, wah ini 5 juta buat aku, ada budget 10 juta, ini 10 juta bisa pakai. Bukan begitu maksudnya, itu anggap sebagai hanya kamu belanja langsung tutup akhir bulan, jadi kamu nggak ada masalah. Dan juga itu ngebangun apa sih, kamu mau beli rumah gitu, itu bunga kamu lebih rendah, gitu biasa. Jadi kalau biasa mulai dari sekarang gitu, kalau ada orang tua kamu punya kartu kredit gitu, minta intinya untuk bangun kredit score. Jadi kalau kamu nanti mau minjem uang, mau beli rumah, mau beli mobil gitu, itu lebih murah dari segi bunganya. Saya tambah lagi. Kenapa aku jelas begini? Karena begini, ya. Kita ini data science.
kamu mesti mengerti ilmu yang kamu mau ambil dari tiap-tiap data kamu. Kalau kita bicara finansial ya kita mesti ngerti sedikit tentang finansial. Ya, jadi kenapa itu terjadi? Kamu mesti ngerti apa masalah di dunia finansial. Ini jadi apa hubungan big data mesti dengan real time. Apa akibatnya? Ini jadinya. Ya, jadi data application, stream processing engine analysis incoming transaction agar kita pattern, device fingerprint, generated data, dan behavior model all within di bawah 1 detik. Ya, di bawah 1 detik. Ya, financial system prevent billions of fraud annually while maintaining customer trust through seamless legitimate transaction. Ya, next, e-commerce retail. Kalau lagi kita bicara tentang e-commerce. One is a control landscape where prices fluctuate based on supply, demand, and competitive action and inventory levels. Static price leaves money on the table and lost sales. Contoh, Amazon adjust prices over 2.5 million products every berapa? 10 menit. Harga barangnya berubah. Jadi aku beli gitu ya. Kamu beli barang yang sama, ya. Kamu mungkin harganya mungkin $2, kamu mungkin $2,5, bisa gitu. Hanya dalam jangka waktu 1 hari. Ya, itu belum seru itu. Dulu ada restoran apa gitu, sistemnya menggunakan sistem supply and demand. Kalau lagi sepi, turun harganya restoran itu. Kalau lagi rame, naik harganya. Pernah dengar sama gitu? Jadi kalau restoran yang kalau rame gitu, digitukan. Jadi kalau kamu datang pas lagi sepi, murah, pas lagi rame mahal ya jadinya. Ya. Oke. Ya. Oke. When competitors drops their price on popular, Amazon streaming system detects the change, analyze the competitor level, and they automatically adjust pricing to make competitive while maximizing profit. Jadi contoh ya, di Amerika ada namanya toko Best Buy. Best Buy itu toko brick and mortar, toko beneran yang jual barang-barang elektronik. Jadi entah kenapa mungkin Best Buy lagi turunkan harga, Amazon kemungkinan akan ikutin turun harga langsung gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau orang beli di Best Buy. Gitu ya. Jadi gimana cara ini terjadi? Kemudian price feeds inventory data and customer behavior stream for processing engine applies price and process updates to the website in the near real time. Jadi apa? Jadi biasanya data kita dari mana data kita? Dari diri kita sendiri kan? Jadi kalau e-commerce ya dari diri sendiri. Amazon selain dia sendiri, dia juga mengecek harga-harga saingannya. Ya, sehingga dia bisa selalu kompetitif. Jadi bukan hanya dari data kita sendiri kita bangun dari customer, tapi juga streaming langsung dari toko-toko lain. Ya. Oke. Jadi the stock company is generally pricing revenue increase optimizing inventory turnover and reducing stock over out by 20 sampai 30%. Next. Ya. Sekarang industri. Manufacturer plant can afford unexpected failure. A single hour runtime in a manufacturer can cost over $1 million. Sekali lagi, ya, kita ada bicara dengan mean time to failure, mean time to repair. Dari pas lagi, begini juga. Andai kata genset, ya, atau hydro engine, baling-balingnya itu ukurannya itu bisa seperti setengah lapangan sepak bola bisa ukurannya. Teman-teman bisa nggak sampai nyimpan. Jadi bukan hanya menyimpan. Ini tahu tapi juga mesti tahu kapan mau dikirim. Kita nggak mau dia sampai belum perlu diperbaiki atau jangan sampai sebelum sudah rusak baru datang barangnya. Kita mau pas dibutuhkan baru datang. Maka jadi akan semua jet engines in flights. Processing more than sensor per second. Vibration sensor temperature gauge and processor monitor stream data continuously. When something unknown appear, bearing temperature rising with 2 degrees above normal, could increase vibration. The system predict failure within 48 hours before it. Jadi sebelum jatuh sebelum perlu ini dalam 48 jam sudah dikirim pesanan. Tolong kirim ini. Pesawat landing, barang sampai. Ingat pesawat itu keliling kan?
Kita mau itu barang itu sampai di mana pesawat itu ada. Ya. Jadi processing sensor data monitoring during each data sensor require handling billions of data points daily while detecting pattern data. Jadi predictive maintenance reduce unplanned downtime by 30% and extend equipment life by 20 to 40%. Jadi itulah intinya yang terjadi. Ya. Nah, sekarang pikirkanlah, sempat aku bilang kan kalau nggak salah satu pesawat itu menghasilkan sekitar 2 tera per jam atau ya kalau salah seperti ya. Ya, next. Okay. Lalu cyber security. Okay. Real lesson. Cyber attacks unfold in minutes or seconds. Waiting hours on security logs means attackers have already exploited data, inside backdoor and cause damage. Ya. Jadi malah sudah dipasang back duluan baru kita ada orang masuk. Kalau kamu lihat di film-film gitu, wah kita diserang, wah gini kan, lalu datanglah supervisornya ambil kapak, dipotong langsung kabel kabel back, apa namanya itu? Apa namanya kabelnya itu? Backbone-nya, kabel backbone. Pernah dengar kabel backbone internet ya? Biasanya kabelnya kalau perlu itu ada satu kabel besar, internet besar gitu, baru itu jebak, ini kan itu langsung dipotong sama dia, supaya lepas serangannya gitu. Oke, itu kan film-film kan, cara paling gampang ada kabel copot ya sistem gitu, ya. Oke, ya. Now, authentic attempts database query and file access advanced stream into system platform. Machine learning models train on the pattern, analyze the stream, system across system to define sophisticated attack campaigns. Basic value, the average data breach cost. Satu breach bisa. Real-time detection can reduce the cost by 60% through faster containment and response. Kalian suka dengar nggak sih tentang attack itu? Biasanya yang sudah sangat-sangat besar baru kalian dengar. Ada bisa berikan contoh nggak yang terdengar ke kalian? Kemarin aku sempat jadikan salah satu. Ada apa? Hah? Ada orang? Biarkah? Hah? Biarkah? Biarkah? Nama hacker. Ya, kasusnya apa kasusnya yang terjadi? Ngambil apa dia? Data pemerintah. Yang kemarin itu ya. Iya. Apa efeknya ke kalian? Apa yang dilakukan oleh Indonesia? Sebaiknya tolong kembalikan data. Oke, apa yang diceritakan yang terjadi, apa efek yang terjadi, dan apa yang dilakukan apa efek terhadap ininya. Kemarin saya ceritakan tentang target. Target kemarin ceritakan, ya ada hacker yang berhasil mencuri data kartu kredit dari transaksi berapa hari gitu, ya. Tapi hanya dari satu bank. Apa akibatnya? Jadi target kena masalah, itu ada hukumannya gitu. Ya, ada fine-nya. Yang kedua, bank Chase itu ngirim kartu debit baru ke seluruh pelanggannya. Oke, ya. Aku dengar gitu ya. Dan aku nggak tahu bahwa dalam 3 hari berikutnya aku terima surat dari bank Chase, bank itu ya, kartu debit baru. Ya. Kenapa? Karena nomornya langsung rawan. Ya. Jadi berapalah harga untuk mengganti seluruh kartu debit itu? Biayanya. Oke, itu pertama. Ya, yang kedua, berapa biaya atau hukuman yang diterima oleh target? Berapa customer atau pelanggan yang nggak mau lagi belanja di target? Efeknya. Ya. Oke. Lalu mungkin yang kalian adalah PlayStation. Pernah dengar PlayStation jebol akunnya? Aku jadi suka dengerin gitu yang ini di dunia teknologi, ya. Kalian bisa gitu, apa bikinlah music kalian yang seperti itu, ya. Itu bisa diatur kan musiknya kan di HP kalian. Biasanya kan kalau di HP aku
kiri gitu, baca gitu apa yang aneh gitu. Gak pernah. Coba gitu kan lah, tiap hari gitu panggil lihat aja aneh-aneh nggak? Apa ini aku mutasi bendera, kita nih kan ini untuk itu iklan. Paramount mau PHK karyawan, penuh harta karun, timecode, Cherry Hardy, foto ini, breaking news, beban baru WiFi Republik, peran Brimo, itu lah. Ini aku. Jadi makin lama makin sesuai dengan apa yang aku inginkan, walaupun kadang-kadang agak aneh juga maksudnya. Ya. Kalian generasi aku, generasi orang tuaku adalah generasi yang baca koran. Ya. Oke. Newsfeed kalian, kalau saya punya newsfeed, apa yang kalian pada hanya aja cukup aja. Biasanya kita sehari itu hanya scrolling aja, apa berita yang aneh gitu. Ya, jadi ya perintah siapkan internet percepat JHBS di ini jadwalnya. Oke. Ya, analysis is a bullish in IBM amid quantum computing catalysis. So 15T. Jadi sebagian daripada itu aku tahu sedikit paling tidak. Ya, jadi kalau besar sekali pasti masuk. Berarti yang sangat-sangat besar. Begini masalahnya. Kalau kalian mau bermain di sistem data, kalian mesti ngebuka pikiran kamu ke semua informasi. Karena setiap informasi karena itu berhubungan dengan data kalian ujung-ujungnya. Ya. Ya, walaupun korelasi tidak berhubungan dengan causation, tapi tetap ada correlation. Ya. Correlation bisa terjadi correlation. Oke, next. Ya. Kalian sekarang velocity and volume. The problem, data ada velocity and speed of kita proses 5.000 million tweets daily, maksudnya 6.000 tweets per second. During major events, this can spike to 50.000 tweets. Kemarin kadang-kadang kalau lagi ini mereka suka artis besar gitu, sekarang hobi ini mereka, hobi pikiran. Bisa nggak sih aku ngancurin server Twitter gitu dulu? Iya, mereka penasaran gitu. Bisa nggak sih? Jadi coba. Jadi mereka kadang-kadang sama waktu itu di apa itu sini. Academy Award yang apa? Oscar. Salah satunya mereka gini, ada yang apa hostnya gitu ya. Coba kita hancurkan Twitter. Disuruh seluruh artis itu foto bersama lalu disuruh tweet. Berapa banyak follower mereka? Ya, aku nggak tahu hancur atau tidak ya. Yang pasti dilakukan itu. Oke. Tapi lihat itu datanya itu. Oke, ya, oke, itu adalah back pressure. When data arrives fast and the process, the events queue up. This creates cascading delays, eventually system failure and memory fills up. Okay, solution: high scale system. Maksudnya engine that can add processing capability dan making system like Kafka and Flink automatically scale across hundreds of servers to match incoming data. Jadi kamu mungkin hari ini hanya pakai 5 server, tiba-tiba keserang, tiba-tiba data banyak, kamu bisa otomatis minta server itu nyala tambah gitu. Ya, tapi hati-hati. Kalau itu bukan dunia bisnis dan tidak ada revenue stream, itu naiknya eksponen. Jadi aku pernah dengar gitu ada orang gitu main dengan AWS. Awalnya hanya main-main gitu kan, $2 gitu. Lalu tiba-tiba dicoba pakai data besar, baru tiba-tiba tagihnya makin bengkak gitu. Karena sistem mereka adalah pay as you go. Kamu pakai banyak, bayar banyak. Bayar sedikit, pakai sedikit, bayar sedikit. Apa? Tapi ada tiernya. Jadi kalau kita sama listrik, kamu listrik berapa per bulan? Sekian gitu kan. Karena kamu banyak atau orang. Tapi kalau di bidang pada ini harga per kilonya naik setelah itu. Ya kan? Ya. Dan sekali lagi hati-hati.
Kalau kalian mau bermain seperti gini, oke? The system implement back processing when downstream process can keep up the signal upstream components to slow data production and prevent the system collapse while maintaining data. Next, ya. Apa lagi nih cara berikutnya? Teman-teman, unlike batch processing where you can revisit all data, storage must remember relevant information from past events to make sense of current ones. Okay, seperti tadi ya. Counting unique websites in less than 5 minutes require remembering every visit ID even during the window. With millions of visitors, this state becomes gigabytes of data that must be maintained in memory across center. Ya, jadi memorinya aja. Jadi salah satu alasan kenapa aku jadi punya masalah besar, ya, kebetulan kerja mati adalah sekarang aku bangun slide ini biasanya hanya butuh sekitar waktu 5-10 menit. Kemarin sampai sejam lebih. Ya. Kenapa? Karena AI yang aku pakai untuk ngebangun ini itu menggunakan laptop. Ya, CPU dia dibantu dengan CPU dan jadi lambat sekali rasanya itu. Ya, lambat sekali. Sangat lambat sekali kemarin itu. Tungguin setelah ini jadi lambat sekali. Ya. Padahal ini sama, walaupun kerjaan tambah cloud, tapi memori yang dipakai itu mesti sebagian disimpan di komputer kita. Ya, semakin besar, semakin berat untuk kita jalan. Ya, jadi silence. What happens when the server falls in state crashes? How do you ensure the constant across dozens of process nodes? How do you prevent state from growing infinitely? Solution. Modern framework is usable state stores that with predicted checkpoint to disk and so on fault tolerance while maintaining the memory processing. Jadi kalau kalian belajar database, ya, ada namanya replikasi. Ya. Ada namanya commit restore point atau commit gitu ya. Itu dipakai semua. Ini malah dipakai di dalam lagi. Ingat ini adalah big data, bukan database. Database sudah jelas, ya, cara penggunaannya sudah ininya. Big data enggak. Next, apalagi ada order data. The system data does not always write in order generated. Mean and latency, and routine complexity mean events can arrive seconds or minutes late. Jadi contoh sederhana adalah pernah dengar soal DNS nggak? Apa itu DNS? Dynamic Network. Salah satu guna daripada, kalau nggak salah kalau nggak salah, salah satu tugas daripada adalah menentukan route untuk data akan lewat. Artinya aku kirim email dari kamu ke kamu gitu. Lewat mana dia? Pertama masuk WiFi sini kan, habis itu masuk ke servernya Unsri. Dari situ bla 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 lah gitu, sampai masuk ke sini kan. Nah, masalahnya di bla 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 itu, ya, itu mungkin lewat 10 node. Oke, sampai sini kan. Nah, lalu kamu kirim email lagi. Entah kenapa bla bla blanya itu hanya 5 node. Jadi email yang kedua sampai lebih dulu daripada email yang pertama. Bisa terjadi. Oke. Ya, jadi not app user make purchase full satu, but the fault is for gravity. The transaction event doesn't release your processing system sampai 10:15. After you are close, Windows formatting our window. Do you ignore transaction include in the wrong window? Decompile past Windows? Gimana gitu? What about that? Final calculation, fraud detection and rhythm are require accuracy. Ignoring late data means incorrect result. Processing late data without proper handling means computational chaos. Ya. Pernah dengar ini apa? Bahwa dunia kita akan hancur pada tahun 2000. Bukan hanya karena kiamat, hancur karena komputer kita bakal rusak semua. Tahu kenapa? Hah? Karena kita dulu biasanya menuliskan tahun itu hanya 2 digit terakhir. 97, 98,
99 naik ke 2000 00. Ya, bukan kedua ininya. Itu yang dianggap financial apa bisa dapat. Jadi sebelum itu terjadi sudah disiapkan backup gitu. Kalau aku ya, kalau keras ya keras komputerku. Ya. Karena dulu orang nyimpan data hanya 2 digit terakhir. Oke. Bukan karena kiamat itu yang dianggap itu. Ya, kalau itu aku nggak tahu yang lagi itu ya. Oke. Solution bottom up. And then the file system wait this long for late data before the balance assignment with accuracy implement trade-off and stream processing. Next. Ya. Oke. Sekarang kita lihat shiftnya gimana shiftnya. Jadi ini adalah batch report. Oke. That person mindset. What happened yesterday? Complex analysis, perfect accuracy with all data, result of all data optimized for throughput. Ya. Stream. Ya, what happens right now? Continuous. Lihat ini. Ya. Keputusan berubah. Okay. Balance speed with accuracy result of the millisecond optimized for latency. Okay. Jadi yang kamu lihat itu nggak pernah static report gini. Yang kamu lihat seperti begini report kalian itu. Ya, nanti bikinlah kamu bisa lihat report berikutnya di akhir bulan gitu, akhir hari gitu. Tapi selagi kamu monitoring, ini yang kamu lihat di sistemnya. Per detik atau per milidetik. Kalau di saham mainnya malah mikro ke nano detik perubahan dari ini. Ya. Sistemnya. Oke, next. Ya. Oke. Oke. The Lambda architecture. Kita baca sekarang video sejarah dikit. Before modern stream major, operation faced a dilemma. Berapa persen provide accurate result but was too slow. Streaming provides speed but lack completeness and accuracy of batch processing. Lalu solution, run two file system. The batch layer process all data completely and accurately producing a perfect hour later. Speed layer process this data quickly producing result in real time. Serving layer merges both outputs. Jadi bikin satu yang batch, satu yang stream, baru nanti digabungkan. Oke. Ini bagaimana Twitter didn't analytic platform use Lambda awalnya. The batch layer compute accurate tweet counts and trends overnight, while speed layer showed real time trends that were later corrected by batch result. Jadi kalau kamu lihat ya, tweet kamu ada 2000 yang ininya. Oke. Nanti bisa-bisa itu ya mungkin turun atau malah lebih tinggi lagi karena nanti setelah itu ditambahkan dibandingkan dengan yang batch aslinya gitu ya. Tapi itu dulu ya Twitternya. Okay, the problem maintaining two separate code base, one for batch and one for streaming logic. The development effort created inconsistency and complicated debugging. What happens when batch and stream layer produce different answers? Ya. Next. Lalu ada kappa arsitektur. Okay. Modern stream framework becomes powerful enough to eliminate the need for self-referencing. The kappa architecture proposes a simplified application. Treat everything as a stream. Okay. Single pipeline, one code base handle both real-time and historical data. Jadi logic business rules written once applied everywhere processing. They apply streams to historical result. How it works? Caranya, historical data and real-time data flows through the same single pipeline. Need to reprocess last year data with new algorithm. Reply the stream from persistent storage throughout your updated processing logic. Ya, jadi satu algoritma. Ya, dia kenapa jadi masalah kalau dulu itu? Berapa lama memproses 1 triliun data gitu? Berapa lama? Kamu ingat? Ya, karena kita sekarang memproses yang historical plus yang stream. Historical, anggaplah hari ini 1 triliun, besok 2 triliun, 3 triliun. Jadi artinya setiap kali kamu proses, ininya makin tinggi, semakin besar angka proses itu.
Kenapa sekarang bisa? Karena teknologinya ada, CPU power sudah ada. Lalu yang paling penting adalah internet kita sudah sangat reliable. Oke, taruh sini masih nyambung, ya. Dan lagi aku agak old school. Kalau mungkin nggak main lagi Dota, aku suka main Dota. Nonton sekarang, nggak main lagi, nonton aja main Dota. Tapi sekarang orang main Dota bagus, ya. Lebih tepat sekarang yang aku suka itu adalah lihat dari segi netnya itu. Apa sekarang game yang baru itu? Bukan Genshin Impact lagi. Grand Blue masalahnya. Panggilnya Grand Blue apa gitu? Apa? Grand Blue? Fantasi. Atau yang baru yang Marvel kalau nggak salah itu. Pokoknya salah satu game baru gitu ya. Aku nggak tahu gamenya. Aku juga nggak mainnya. Yang aku dengar dari segi report ada begini sekarang. Kalau dulu, kalau kita sekarang mau main ya, kamu mesti milih server kan? Ya. Game itu nggak perlu lagi milih server. Jadi dan ini game fighting, artinya latensinya mesti sangat-sangat kecil dan dia aman mainnya. Artinya apa? Netbotnya netcode-nya sudah sangat-sangat bagus untuk menjaga streaming data itu dan aman. Oke. Jadi LinkedIn streaming infrastructure, Netflix data pipeline over on stake and all discovered by a staker. So this reduces operational by 50% while improving development velocity. The trade-off require apa? More services, streaming infrastructure and expertise, but the opposite simplify is worth initial investment for most modern data platform. Oke, artinya apa? Sangat mahal. Ya, jangan kamu bilang mau bangun ini, jangan. Ya, sangat mahal. Tapi, ya, orang kalau ngebangun gini melihat dari segi investasi. Aku pakai ini berapa? Dia bukan lihat dari segi karena orang itu jangan dilihat dari segi keuntungan. Melihat dari segi oke, dulu aku perlu gaji 20 programmer. Sekarang aku hanya butuh 10 gitu contohnya gitu. Ya. Sih, itu juga nggak bagus juga sih. Ya, ada yang mau pecat, jangan pakai sekarang sudah pecat 10 orang. Tapi itulah keadaan dunia sekarang. Kamu kadang-kadang bikin gini ya, aku bikin sistemku lebih efisien. Gara-gara kamu bikin sistem kamu lebih efisien, kamu dipecat. Itu akan terjadi di kamu itu. Ya, karena kamu membuat diri kamu redundant. Ya, redundant. Jadi nggak ada gunanya kamu kerja karena kamu sudah diizinkan menyelesaikan apa yang kamu kerjakan. Ya, oke. Ya, next. Oke, sekarang kita boleh masuk ke. Jadi kan sektornya, sekarang kita boleh masuk ke layer-layernya. Oke. Every server needs a reliable distributed messaging system that sits between data producer and consumer. This layer acts as a shock absorber, decoupling system and providing durability. Apa ininya? High throughput, handle millions of messages per second. Performance, no data loss even during failures. Scalability, can use service as data volume increases. Durability, persist message for reply and recovery. Redundancy, dynamics delays between public and consumers. Intinya mintanya banyak sekali kan? Ya, why not direct connection? Kenapa kita nggak langsung dari produser ke konsumer, dari data langsung ke server gitu? Kenapa masih pakai layer ini? Ya, without this broker, every producer must connect directly to every consumer. This is a brittle, tightly coupled system where one slow consumer blocks all producers. Okay, next. Ya. Apakah Kafka, the central nervous system, Industry standard. Apakah Kafka has become synonymous with streaming data infrastructure? Originally developed by LinkedIn to handle their activity stream processing, Kafka now processes billions of messages daily throughout top companies. Producer applications that write data to Kafka topics, web server IoT. Broker servers that store data, manage application, and serve.
consumer operating system like Spark or Flink that read processing data multiple customers can use data independently. Apa the cool feature? Apa yang bikin Kafka itu hebat sekali? Kafka store messages as durable order lock on disk. This means data can be replayed if the customer fails or you need to process the new logic. Just rewind and replay from any point in time. LinkedIn keeps 7 days of data. Some companies keep years. Ya. Ada dulu film apa gitu, jadi dia bisa dia merekam seluruh dunia. Jadi kalau ada kecelakaan, ada apa, dia bisa mundur selama 24 jam gitu. Tapi masalahnya hanya bisa menyimpan selama 24 jam. Kenapa? Data servernya nggak kuat. Ya, tapi kalau sekarang ini 7 hari bisa nge-rewind data itu. Ada yang misalnya kalau dia mau bayar bisa bertahun-tahun. Jadi kan asal mau bayar, nah itu nggak murah. Next, oke. Jadi Kafka on the stream is a 2-level hierarchy that enables both logical and physical scalability. Topics. A topic is a category or feed name that represents a particular type of data stream. Think it as a table in data folder in file system. Contoh adalah sensor reading, user script, payment transaction, appraisal log. Ya, each topic is independent and can have different intensive policies. Level factor and access control. Jadi bisa aja ini disimpan selama 7 hari, ini disimpan selama bertahun-tahun. Karena ini payment. Ya, juga ada. Jadi ini tipe-tipe gini cara mereka nyebutnya beda-beda juga. Oke, partition. Each topic is divided into partition, ordered immutable sequence of record. Partition is the unit of partition in Kafka. Enable parallel consumption of multiple consumers. Disebut multiple broker scalability. Each partition maintains strict ordering, load balancing across consumer programmers. A topic with 10 partitions can be consumed by 10 parallel consumers, achieving throughput by 10 compared to a single partition. Maksudnya apa? Jadi begini, data itu dibagi, ya, lalu mau dipakai oleh 10 orang, ya. Kalau data cuma satu dipakai sini, artinya ini semua dipakai di sini, ya. Tapi karena dia begini, ya, nanti dia butuh ini kan, ya, nanti setelah ini siap dia tidak. Seperti begitu. Jadi dia bisa melayani banyak consumer. Next. Zookeeper. Behind every Java cluster runs Apache Zookeeper. Namanya gak aneh banget. Limited coordinate service and manage cluster, metadata, and orchestrate distributed operator. While newer Kafka versions are moving toward removing this dependency, understanding Zookeeper remains important for system. Broker management tracks which broker are alive and the broker detects any text failure. When a broker crashes, juga ada cluster within sector. Jadi kalau ada satu yang jatuh gitu, langsung diinformasikan, mungkin juga diperbaiki. Topic configuration, store topic metadata including process assignment, replication factor, and on process. This must be consistent across cluster. Jadi kalau aku mau cari data ini, aku nggak perlu buka data ini. Ya, maksudnya apa? Jadi begini. Contoh sederhana, kita ke McD, ya. Aku pengen lihat apa yang disediakannya. Apakah aku perlu suruh McD kasih lihat semua makanan dia? Enggak, kan? Coba kita lihat menunya kan. Itu pada saat aku memegang menu. Ya, aku butuh ini, baru dikasih. Jadi kalau walaupun dilihat, tapi kalau dia nggak butuh, nggak dikasih semuanya kan. Beda kita kalau kita makan ke restoran Padang kan, langsung hidangkan semua, baru kita pilih gitu kan. Nah, aku pertama kali lagi kaget aku. Ya, aku kan besar di Amerika kan, datang ke restoran Padang kalau kamu gila ya, aku cuma satu orang, kenapa kasih makan segini banyak? Ya, oh ternyata aku baru tahu, oh hanya ambil yang kamu mau makan.
Ya. Jadi yang bisa kebayang ini maksudnya? Ya. Oke. Customer offset, manage customer group, coordinates and tracks offset person. When each customer is in the stream, enabling fault tolerant solution. Apa maksudnya? Zookeeper requires careful operation attention. It needs an order number and servers. Jadi, ya, order number. Jadi server kamu mesti yang ganjil, yang nggak boleh genap. And careful tuning. Many versions run dedicated zookeeper operation teams because its stability is critical to Kafka cluster. Jadi dulu tim IT ya mungkin hanya 3 atau 5 orang di dalam satu ruangan gitu. Kalau tim IT yang sekarang, kenapa kok butuh tim IT? Karena banyak tugasnya. Kalau sama hanya bikin program itu nggak lagi. Kenapa? Kalian nanti salah satu tugas kalian adalah maintenance, yaitu salah satu tugas daripada SK gitu ya. Yang membedakan antara SK dengan informatika dengan SI adalah SK salah satu tugas utama atau yang aku bilang adalah maintenance dan monitoring. Itu yang aku tahunya salah satu core ilmu daripada SK. Ya, monitoring dengan maintenance. Kalian nggak diajarkan bagaimana membangun program dengan baik. Kalian tidak diajarkan bagaimana berhubung dengan klien dengan baik. Tapi kalian ditekankan untuk bisa ngerti jaringan, ngerti maintenance, ngerti kalau ini crash apa yang terjadi. Jadi itu mungkin ini berhubungan erat dengan kalian. Seperti ini. Ya. Kenapa? Ini bukan kamu yang bangun biasanya. Yang bangun biasanya orang-orang informatika. Ya, tapi kalian itu diikutsertakan dalam pembangunannya itu. Ya, setelah itu kemana orang itunya? Ya mereka pergi mengerjakan proyek lain. Kamulah yang nanti mengurus server itu. Ya. Jadi tim IT itu, nah ini tinggal lagi. Ada tim IT yang khususnya hanya di Kafka. Ini ada lagi khusus yang hanya menangani zookeeper daripada Kafka gitu. Ada satu orang gitu. Ya, next. Ya. Nah, jadi sudah lihat layernya. Sekarang siapa yang memprosesnya? Ini where the magic happen. The processing engine is the brain of where raw data stream become actual data. This layer consume Kafka adalah business logic, performance calculation, and production result. Constantly, read data from a system on scale. Filter, and join and modify system record. Aggregation, compute, window, management, maintain content across advanced output, write result to the database, dashboard or other streams. Ya. Siapa yang besar di sini? Apache streaming, Spark streaming, and Apache Flink dominate the space. Each with different philosophies overlapping abilities. Spark excels in unified batch and stream processing with family API. Flink excels in true streaming with low capability latency and strongest consistency guarantee. Jadi apa bedanya? Ya, Spark bagusnya dia juga berhubungan dengan batch. Kalau Flink true terhadap stream. Choosing between these depends on your latency requirement. Team expert and system infrastructure. Many organizations use Spark for most use case. Flink for basic critical work. Jadi kalau kita tidak terlalu peduli dengan latensi, gunakan yang Spark. Kalau kita benar-benar perlu real time, pindah ke Flink. Flink itu jauh lebih susah. Karena kamu mesti juga memperhitungkan real time dan latensi kalian. Itu semua. Next. Ya. Nah, jadi layer pertama tadi membagi antara data dengan server. Sekarang ada engine-nya, sekarang kita storage-nya. Ya. After processing stream, result must be stored for querying and future analysis. The storage layer chooses depend on access patterns, query and data characteristic. Data sharing database, tools, influx, timescale, OpenDCB. Best for ID metrics, system monitoring, sensor data, where timestamp are critical. Example, storing temperature reading for temperature sensor every second, optimized for real-time queries. Okay, time series database. Mana aku sudah dulu kalian bikin database yang time series? Sudah. Atau hanya ngambil data yang real time kan? Ya. Lalu NoSQL database, Cassandra, MongoDB, best for high lookups, user profile sensor requirement. Example, storing aggregate user activity for real-time personal engine. Lalu data lake, nah sudah lihat ya, S3, AWS, Azure, data lake. Long term
Artinya for compliance enable future batch analysis, storing graph processing strings for negative compliance and internal processing. Jadi kalau yang ini berhubungan dengan data lama. Kalau kita mau di data lama baru kita mau analisis. Next. Ya. Jadi gimana caranya itu? A process streaming pipeline for a multiple stream system is autonomous attack understanding data flow through this component is crucial for reliable streams. Jadi pertama adalah data source. Jadi application, IoT, database, API. Habis itu Kafka ingestion, reliable messaging buffering and distribution. Ya, baru stream processing dengan Spark or Flink messaging. Baru storage, pakai apa terserah. Ya, Cassandra, DB. Ya, baru setelah itu segini, baru data itu dimunculkan dalam bentuk suatu visualisasi. Ingat, kalau kamu disuruh baca log, mati kalian pasti. Ya, kenapa? Belum sempat kamu baca lognya sudah muncul log baru di bawahnya. Ya, log itu bisa muncul dalam jangka waktu 0,1 detik atau lebih cepat lagi. Jadi belum sama kamu baca sudah muncul yang baru. Jadi tapi kalau divisualisasi paling tidak ada grafnya, kamu walaupun lihat grafnya ada gitu ya. Kalau tiba-tiba jatuh ke bawah, langsung kalian inginkan apa yang terjadi gitu. Ya, kalau dia kamu lihat pasar saham mulai jatuh gitu, mulai kalian deg-degan gitu. Ya. Right sharing company process workation updates for millions of the DGPS events flow into Kafka. Flink calculates real time demand, heat maps, and source pricing. Processing in result goes to Redis, the instant driver matching, and Grapha disebut visualize citywide demands parameter. Jadi kalau kamu lihat dashboard Gojek kamu, ya, aku mau ke PS gitu, itu real time kan, ada berapa banyak motor sekitar kamu, seperti kamu. Pas kamu klik beli gitu, langsung dicari paling bagus, lalu setelah itu lihat 5 menit lagi driver kamu mulai di track GPS-nya ke arah kamu. Itu semua real time kan? Gimana Kak? Pikirkan atau gimana sistem itu bisa dibangun seperti gitu? Ya. Oke, next. Oke, sekarang why use Kafka? Ya. Why add Kafka as the layer? Why not add application right directly to the database of processing? And the answer includes fundamental principle. Pertama, without Kafka, kan coupling. Also directly depends on consumer availability. Artinya apa? Sangat-sangat tergantung kalau server consumer mati, kita mati juga. Oke? Ya, if consumer crisis, itu juga mati. No reply can respond to the data. Betul customer. The data to add without changing producer. Bilang, kenapa? Jadi awal sekali ketika kita dulu itu bilang gini, kenapa lah masih bikin database? Kenapa? Dulu kan kita kan data kan sedikit. Kenapa nggak aja pakai TXT aja gitu? Pakai array aja nyimpen data kita. Awal-awalnya. Sekarang baru terasa. Dulu juga terasa. Ya. Enak pakai database. Nyimpen data. Gak enak nyimpen data menggunakan TXT. Ya. Walaupun agak ribet. Gimana caranya kalau menyimpan pakai database? Mesti ada query gitu kan. Mesti ngerti query database. Select from ini atau seperti ini. Jadi ada mesti menggunakan query database daripada kita ketik kode sendiri. Sudah ada kodenya. Itu kan kalau orang-orang yang biasa coding gitu, aku biasa pakai C gitu. Biasa nyimpan di TXT. Disuruh sekarang belajar menggunakan database. Aku sama lagi gitu kan. Kenapa lah ini? Capek belajar database itu kan? Ya, aku sudah jago di programming. Baru sekarang sudah tahu bahwa aduh, kalau nggak ada database capek banget, ya. Oke. Jadi sama juga, ya. Kalau kamu nggak pakai ini, ya, mau coding semua sendiri, bikin aplikasi sendiri, bisa nggak? Bisa. Tapi kedepannya repot, ya. Decoupling, durability, buffering, reliability ini semua sudah ada di dalam situ. Jadi when a major e-commerce engine crashes, Kafka buffers user click string until system recovers from any data loss. Without Kafka, those click and revenue inside they contain would be permanently lost.
Next. Ya. Di sini ada pertanyaan nggak? Jadi ini sekadar hanya memberikan kalian gambaran. Kalau kita yang real stream, ya real time data kita ada buffer ini, engine-nya menggunakan Kafka, baru storage-nya tergantung. Ada 3 tipe ya, tergantung kalian pakai apa. Yang engine sendiri ada 2, ada Flink, ada Spark. Oke? Ya. Lalu setelah itu maunya itu data kamu itu dikeluarkan dalam bentuk suatu visual, ya supaya itu gampang dimengerti. Habis itu apakah ada pertanyaan nggak? Ya. Kebayang bagian itu ke sini? Jadi yang pertama sekali supaya kamu kebayang kenapa penting sekali pengolahan real time. Setelah itu baru kita lihat arsitekturnya. Ada 2 kan. Yang pertama itu yang lambda itu 2. Terus sekarang menggunakan yang tadi Kafka ya. Ya, habis itu kita lihat gimana streamline-nya. Oke? Ada pertanyaan? Oke, nah sekarang tadi itu adalah prosesnya. Sekarang kita mesti pikirkan apa saja yang mesti ditambahkan, bukan hanya supaya nyaman, tapi juga reliable dan juga aman. Kita mulai dari aman dulu, security. Ya, streaming proses bisa dikatakan financial transaction, personal information, healthcare record security must be built into every layer, not bolted on afterwards. Jadi sekali lagi sistem security mesti dibangun ketika kamu bangun sistem, jangan setelah jadi sistem baru tambahkan security. Ya. Biasanya yang pertama kali dibangun, kalau bangun adalah jadi itu gerbang keliling seperti kan, baru bangun gedung ke atas gitu kan. Kenapa? Supaya orang nggak keluar masuk ke fondasi. Kita biasanya kebalikannya, sudah bangun sistem baru bangun gerbangnya gitu kan. Dan lagi sudah diimplementasi baru oke sekarang kita perlu pikirkan ininya. Kita sini ya, pertama encryption. Ya, encrypt all data moving between producer, broker, and consumer. Prevent network sniffing and middle attack. Jadi selalu data itu dienkripsi. Ketika dia pindah dari satu bagian ke bagian lain, dari satu layer ke layer lain itu data itu dienkripsi. Lalu authentication, verify all client person into Kafka ensure only a person can publish consume data. Jadi sama lagi, jangan kamu buka akun guest kalau nggak perlu sekali. Ya, contoh satu aplikasi yang nanti ya. Oke, biasakan selalu hanya orang yang punya otoritas yang bisa masuk ke sistem kalian. Ya, define who, lalu juga setelah itu selain dia bisa masuk, pastikan juga setiap user itu dikasih batasan, jangan semuanya admin levelnya. Oke? Lalu proses security, apa aja jenis security? Control access to processing resource. Data agendas can develop jobs and can only view results. Oke? Compliance consideration. Siapa ada compliance consideration? Ada hukumnya. Ya, Indonesia aku nggak tahu. Tapi di Amerika, di Eropa, di Jepang, ya, data kamu, sistem yang kamu bangun, kalau sampai jebol, itu nanya, kenapa jebol? Sudah sesuai belum dengan standar yang mereka bikin? Kalau sesuai standar, hukumnya mungkin nggak terlalu parah. Tapi kalau sesuai standar, kamu baru kena hukum, ya. Sama begini, bangunan itu roboh, salah siapa? Kalau bangunan itu sudah sesuai standar pembangunan, ya, roboh karena gempa skala 9 Richter, ya udah mau bilang apa, ya. Tapi kalau gempa skala 2 Richter roboh, nah itu salah besar ya bangun itu wajar, itu sudah nyata hukum. Jadi ada ini ya. All required present at rest in transit, audio log and control. Streaming system must be
design with this requirement from day one. Dari saat itu sudah dirancang, gini standar, sudah standar dibikinnya. Next, ya. Jadi summarize the layer. Before diving into processing framework, let's consider understanding of layer. Jadi, storage processing, time series database, stores data lakes for result. Processing compute, Apache Spark, Performance Aggregator. Instant messaging, Apache Kafka, providing durable, scalable message buffering and distribution. Each layer is a distinct purpose and scalable independently. This separate concept enables teams to specialize, optimize each layer for specific workload, and evolve architecture as required changes. The adjacent layer focus on reliability and throughput. The processing layer on logic and low latency, and store layer on query performance and persistency. Ya, jadi kalau sudah IT beneran, ini dipegang oleh tim khusus, ini tim khusus, ini tim khusus. Ya. Kenapa? Ingat, kalau sudah kita bicara dengan ini, ya biasanya itu level-level minimal apa ya bukan Amazon lah, tapi mungkin di bawah level-level di bawah yang perusahaan yang punya data-data yang kalau sampai ada kesalahan ruginya miliunan gitu. Ya kamu ngerti maksudnya ya? Ya oke. Ya. Next. Oke. Sekarang kita mulai melihat ke beberapa iklan. Ya, biar kamu ya, karena mesti kalian tahu apa tools atau software atau apa yang boleh dipakai atau yang bisa dipakai. Ya, pertama adalah Apache Spark Streaming. Spark Streaming adalah a pragmatic approach. Bukan ini, sorry, belum programnya, masih ininya, masih arsitekturnya, sorry. Ya, kalau tadi sudah ini ada program yang dikasih itu. Spark Streaming represent a pragmatic approach to stream processing thread continuously streams as represent small batches. Instead of processing one event at a time, Spark group spans into micro batches, and process each batch using one core engine. In other words, imagine conveyor where items are collected into boxes every second. Each boxes is then processed as a unit. The Spark databases data accumulates briefly then processed in bulk. Jadi masukin bahan ke kotak, tapi pas mau diproses buka kotaknya. Oke? Apa artinya? Inherent battle tested Spark data engine, exactly one process of Spark text, familiar editing process, easy integration with Spark ML and SQL. Apa masalahnya? Jadi jangan hanya lihat untungnya, ya. Oke? Latensinya limited 0,5 detik, ya. Jadi minimal 0,5. For many application, ya, this is acceptable, ya. Jadi perbedaan 0,5 detik atau 1 detik itu masih sebagian besar untuk aplikasi yang kita pakai, aku yang pakai, ya, itu kita nggak ada masalah selama 1 detik, ya. Oke. Tapi kalau Amazon nggak bisa, ya. Next. Oke. This stream, D stream, Spark Streaming Core Application. This stream is a Spark Streaming fundamental application for measuring continuous data. Understanding this stream is crucial working with Spark Streaming API. The concept, this stream represents a continuous stream of data, but internally it represents a sequential entity, resilient, distributed data set. Spark call that each entity contains the data from one microbatch in the file. Example. A data stream of a website clicks with 1 second batch interval create a new entity every second containing all clicks from that second. At 10.001 you get ADD, and with the clicks from ini sama ini, add itu ada di bawah. Jadi setiap detik gitu kamu dapat data baru dari seluruh klik yang terjadi pada di antara 1 detik tersebut. Oke? Ya. Organic model operation on the stream. Map filter are applied to each entity. This means you can use familiar Spark information and action, but they execute continuously as new variables arrives. Contohnya apa?
While this stream power many process systems, they are replaced by structured streaming, more modern API. However, legacy streams, the certain advanced use case still rely on this stream. Jadi ini sudah mulai agak ketinggalan. Ya, tapi sekali lagi, ya, kalau sudah sempat dipakai, ya, dan susah dilepas, diganti, maka ini masih dipakai. Next, Spark Structure Streaming, a modern evolution. Okay, recognize on the stream. Spark is a streaming structure, a complete rethinking of stream processing on Spark scale. This represents the current and future direction of Spark stream application. Okay, jadi gimana cara kerjanya? The unbounded table paradigm. Structure streaming key inside create stream as a table with continuously grow. New data appends to the stream and your query constantly output result from table growth. Jadi artinya adalah bayangkan suatu array yang nggak habis-habis. Kamu kalau bikin sudah tahu cara bikin array kan? Masih kasih batasan kan? Kalian pernah nggak nyoba gitu? Berapa sih batasan array? Kan nggak berapa besar array yang terbesar yang bisa kalian buat? Kenapa nggak nyoba gitu? Cari angka terbesar yang ada komputer masukin gitu. Jadi nggak dia? Itu keras pasti. Kamu nggak tahu. Nah itu kenapa keras? Apakah codingnya yang bikin crash? Apakah hardware-nya? Apakah OS-nya? Nah itu saatnya mesti kalian pikirkan ke depan kalian itu. Ya. Karena begini, kalau kita sudah bicara dengan big data, ya, program kecil yang aman-aman aja ketika pas sudah besar itu bisa crash. Nah kalau bisa tahu kenapa dia crash, karena itu mesti mengambil kesimpulan mau scale apanya. Jadi contoh sederhana ya, komputer kita lambat pas aku main game Final Fantasy, contoh gitu ya. Kalau gitu apa yang mesti aku upgrade? CPU-nya, memorinya atau grafik card-nya? Orang tadi bilang grafik card semua kan? Setelah ditukar grafik card masih tetap lambat. Nah saat itu sekarang kamu sudah keluar uang besar tapi masih rugi. Jadi kalau gitu gimana bagusnya scalability-nya? Bingung? Iya. Tapi tujuan kalian sebagai orang SK adalah hal ini, mempelajari kenapa itu error dari segi hardware atau dari segi software juga bisa lihat. Oke? Apa benefitnya? Unified API, same data stream SQL code works with on-batch streaming. Automation catalyze operating system, less code. Compiler will like windowing are much simpler. Exactly one. Built in an end-to-end exact one guarantees. The application structure streaming is now the recommended API for all new Spark streaming applications. Complex like Apple, Microsoft, and Databricks process the petabytes of data using structure streaming. Next, ya, ini adalah contoh structure streamingnya. Streaming analysis user in real time. Misalnya how API makes complex operation elegant and repeatable. Read stream from Kafka, DB stream, format Kafka option, Kafka boot server, localhost option load, ambil datanya. Oke, pass JSON into extract field. Nah, saya mau masukin ke fieldnya. Advanced division, select ini, select data. Lalu group 5 minute Windows event, group query, group by Windows events, time events, count. Ini, okay? What it does, consume events from Kafka groups every 5 minutes, tumbling Windows. Count events by type within each window and continue output update. If you receive 1000 click events and 500 purchase events between jam 10 dan 5, the output show the counts and update continuously. The power. Apa kelebihannya? This same code structure works for Windows for duration, different duration, some average count, and can output any sync Kafka address. The complexity is hidden by the framework. Jadi kamu mau bikin Windows gitu, bilang average sekian, data kamu masuk sekian, itu kelihatan bisa dilihat. Ya, tapi kalau ini dibilang agregasi adalah setiap 5 menit agregasinya. Oke? Bisa dimasukin ini belum dimasukin agregasi. Kalian tahu nggak apa itu agregasi? Itu namanya tuh
berapa jumlah mahasiswa di sini? Itu sum, itu contoh daripada agregasi. Berapa rata-rata IPK kalian? Itu agregasi data. Jadi data itu, jadi kan kamu kan nanti lihat yang real time kan? Yang kamu mau lihat itu adalah data agregasi. Bukan kalau enggak ya kamu baca log aja terus-terusan. Ya. Tapi kalau agregasi itu lebih masuk akal ke manusia kan? Ya. Jadi bilang mana yang maksimum, mana minimum gitu. Coba lihat ya, next. Nah. Oke, itu yang Spark. Oke, sekarang gimana kalau Flink? Lihat ada dua tipe kan? While Spark is micro batches, mereka dibilang 0 sampai 5 menit kan? Flink was built from the ground up for true stream processing for each individual as arrived. The philosophy is different, leads to fundamental difference from analysis. The event on time model. Flink process each record immediately, maintaining operation in memory that was continually processed following data. There are no other back boundaries. Events flow through system for genuine stream. When matter for application requires sub-second latency, ya di bawah 1 detik latensinya, algorithmic trading, fraud detection, and real-time bidding, even Spark 0,5 detik, ya, is too slow. Okay? Menurut latency can be relative batch overhead. Siapa saja yang pernah coba-coba ini, ikut ya apa? Yang kalau kita salah setiap tanggal genap 10, 11 gitu di Shopee itu ada kan yang harganya 0, 1 rupiah, 2 rupiah gitu. Pernah nggak coba gitu? Pernah dapat nggak? Kenapa? Oke. Tapi coba pikirkan dari segi ininya, dari segi sistemnya, gimana caranya? Pas itu terjadi semuanya mencet. Berapa besar latensi yang mesti dia proses? Ya. Contohnya Alibaba processing 4.0 images during single shopping day bersama with Flink. Yang paling parah itu ternyata di Cina. Cina paling parah itu. Sampai intinya yang punya toko nangis kadang-kadang. Dia iklankan gitu ya. Gak berhenti keluarnya gitu. Senang tapi ujungnya nggak bisa apa? Bilang gimana aku mau selesaikan ini nggak berhenti pesan itu keluar. Ya. Bayangkan lagi nih lah, ada pertanyaan, kalian suka makan di mana? Kalau dari sini. Apa? Kantin gitu ya. Coba lah ya, andai kata ya di kantin gitu ya. Ini masih enak. Kantin kan kalian pesan baru dibikin gitu ya. Bayangkan kalau itu ada sistem gitu. Masuk terus gitu. Dia belum selesai masuk terus gitu lagi. Gimana ininya? Diproses dalam seperti gitu. Oke. Next. Ya. Flink data set API provide a core function for stream processing over a powerful implemented for building complex stream application. This is a bounded sequence events option type created from source like Kafka, socket, or fast. Operates like map, filter, key, sinks. Okay, ini contoh example-nya. Ya, this group sensors reading the ID created 5 minutes window and finds the maximum temperature in each window, all processed in the true stream fraction with minimal latency. Kalian udah kepikir belum mau main dengan data apa di antara yang 5 itu? Ada yang mau main dengan yang real time nggak? Hah? Sebenarnya yang susah volume malah susah data real time. Real time paling tidak kamu sudah tahu masalahnya adalah real time-nya. Ya. Volume masalahnya kamu ngerti nggak mau bangun data lake-nya? Oke. Yang dua lagi jangan kamu sentuh. Yang veracity sama itu kecuali kamu bermain dengan tahu cara bersihkan data sama tahu cara tahu data mana yang benar salah, jangan sentuh yang dua itu. Ya. Jadi cukuplah kalian itu dengan value sama volume. Velocity dengan volume. Yang dua itu jangan sentuh. Ya.
Ini volume sudah jelas kan data besar. Karena nanti paling-paling masih bikin dashboardnya gimana itu laporannya itu. Tapi definisi data besar itu seperti apa yang bisa dianggap data besar sesuai data lake? Artinya, iya, ya. Kalau ini paling-paling cuma ini kalau yang real time, kalian hanya cukup bikin satu, bisa hanya pakai 2 komputer. Kalau yang volume mungkin perlu 3 atau 5 komputer jalan sekaligus gitu. Oke. Kalau yang 2 lagi jangan sentuh 2 itu. Itu walaupun kelihatannya mudah, itu enggak. Nah ya kan volume kelihatannya mudah, sangat-sangat susah. Velocity ini kelihatannya lebih gampang. Tapi kalau hanya mau begitu susah juga sih, tapi nggak susah. Kalau menurut aku ya, karena ini hanya main coding pada dasarnya itu. Dan kalau mau lihat sekarang kalau kita gunakan Spark segala macam, malah codingnya dibikin jauh lebih sedikit. Nah, berarti kalau dulu aku mau bangun data structure, codingnya banyak, tapi menggunakan database atau menggunakan MySQL, codingku yang tadi mungkin beratus baris, sekarang hanya 5 baris. Oke, next. Oke, waktu kita habis. Ya, udah habis. Kita ketemu minggu depan ya. Tolong diingat aku berhenti mana hari ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada waktu 10 menit lagi. Jadi aku nggak, karena masih selesai, tapi dulu. Ada pertanyaan nggak? Hari Rabu, hari Jumat. Sudah mulai bikin nggak yang paper pendek itu tentang yang 5W sama 1H itu? Tolong ya, kalau pas diskusi mulai dari kertas kosong ya, direkam sampai kali bentuk kelompok gitu. Oke? Ya? Oke, ya. Itu nanti sampai bagian itu jadi proposal, itu aku sebagian dari UTS kalian. Jadi kerjakan dengan baik. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, selamat siang. Kita ketemu lagi hari Jumat ya.